Pak Ari adalah seorang pria paruh baya dengan penampilan rapi dan senyum ramah yang selalu terpampang di wajahnya. Di balik semua itu, dia adalah seorang koruptor yang lihai. Setiap pagi ia berangkat ke kantornya di sebuah gedung pemerintah yang megah di pusat kota Jakarta. Dari balik meja kerja yang besar, Pak Ari menjalankan skema korupsinya dengan tenang, mengalirkan uang rakyat ke rekening pribadinya tanpa ada yang mencurigainya. Sore itu, di sebuah ruangan mewah yang dipenuhi oleh perabotan mahal dan lukisan-lukisan bernilai tinggi, Pak Ari duduk di kursi kulit sambil memeriksa laporan keuangan. Di sebelahnya berdiri asistennya, Bambang, seorang pria muda yang cerdas namun terperangkap dalam permainan kotor atasannya. Ari, kita dapat transfer terakhir dari proyek jalan tol. Semua sudah masuk ke rekening kita, ujar Bambang dengan suara rendah namun jelas. Pak Ari mengangguk, bibirnya membentuk senyum puas. Bagus Bambang, kita harus pastikan semua tetap rapi. Ingat, tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Bambang hanya mengangguk, matanya menatap Pak Ari dengan cemas. Pak, saya selalu bertanya-tanya, sampai kapan kita bisa terus seperti ini? Apa tidak sebaiknya kita berhenti sebelum... Berhenti? Pak Ari memotong dengan suara keras, membuat Bambang tersentak. Kita sudah terlalu dalam untuk berhenti sekarang. Ingat, semua ini untuk masa depan kita. Dan sekarang aku akan naik haji. Dengan uang ini, aku bisa menebus semua dosa. Malam itu, di rumahnya yang luas dan megah, Pak Ari berkumpul dengan keluarganya. Istrinya, Bu Siti, seorang wanita anggun yang selalu tampil sempurna, duduk di sebelahnya. Anak-anak mereka, Rina dan Dedi, turut hadir di meja makan yang dipenuhi oleh hidangan lezat. Kalian tahu, ini adalah kesempatan besar bagi kita, ujar Pak Ari dengan suara yang mengandung kebanggaan. Kita akan pergi ke Tanah Suci. Aku akan melaksanakan haji, dan ini akan menjadi awal yang baru bagi kita semua. Rina yang masih remaja memandang ayahnya dengan kagum. Ayah, aku senang sekali. Aku selalu ingin melihat Ka'bah. Bu Siti tersenyum, meski di balik senyumnya ada sedikit kekhawatiran. Semoga semuanya berjalan lancar, Pak. Kita berangkat minggu depan kan? Pak Ari mengangguk, matanya bersinar. Ya, kita berangkat minggu depan. Persiapkan semuanya. Ini akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Sepekan kemudian, pagi itu Jakarta diguyur hujan deras. Bandara Soekarno-Hatta ramai dengan para calon jamaah haji yang bergegas menuju gerbang keberangkatan. Pak Ari dan keluarganya berjalan dengan percaya diri, diiringi tatapan iri dari beberapa jamaah lain yang melihat mereka menggunakan fasilitas kelas 1. Namun, saat melewati pemeriksaan keamanan, Pak Ari merasa dadanya berdebar, tidak wajar. Ada rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Di dalam pesawat, ketika semua sudah tenang, Pak Ari mencoba tidur, tapi mimpi buruk datang menghantui. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang terus berbisik, menyebut dosa-dosanya satu persatu. Koruptor, penipu, pengkhianat. Bisikan itu semakin keras, hingga Pak Ari terbangun dengan napas terengah-engah. Bu Siti yang duduk di sebelahnya, menatap suaminya dengan khawatir. Ada apa, Pak? Mimpi buruk? Pak Ari mengangguk, berusaha tersenyum untuk menenangkan istrinya. Hanya mimpi buruk, tidak apa-apa, mungkin karena gugup. Perjalanan panjang akhirnya membawa mereka ke Jeddah, Arab Saudi. Udara panas menyambut kedatangan mereka, berbeda jauh dengan cuaca di Jakarta. Saat mereka tiba di hotel mewah di Mekah, Pak Ari merasa sedikit lega, namun rasa gelisah itu tetap ada di sudut hatinya. Di dalam kamar hotel yang luas, Pak Ari berdiri di depan jendela, memandangi kota suci yang berkilauan di malam hari. Ya Tuhan, bisiknya pelan. Ampuni aku, berikan aku kesempatan untuk memulai kembali. Tapi di dalam hatinya, Pak Ari tahu bahwa dosa-dosanya terlalu besar untuk ditebus dengan mudah. Dan saat ia memejamkan mata, bayangan-bayangan dari mimpi buruknya kembali menghantui, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Udara di Mekah terasa panas dan kering, berbeda jauh dari Jakarta. Suasana kota suci ini dipenuhi dengan ribuan orang dari berbagai penjuru dunia yang semua datang untuk satu tujuan,
melaksanakan ibadah haji. Pak Ari dan keluarganya menetap di sebuah hotel mewah yang berdekatan dengan Masjidil Haram, tempat Ka'bah berada. Namun, meskipun sudah berada di tempat yang sangat sakral, kegelisahan dalam hati Pak Ari semakin menjadi-jadi. Hari pertama mereka di Mekah diisi dengan persiapan untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Pak Ari mengenakan pakaian ihram putih yang bersih, berdiri di depan cermin. Ia merasakan sesuatu yang aneh setiap kali memandang bayangannya sendiri. Matanya seperti memancarkan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah beristirahat jenak, keluarga Pak Ari berangkat ke Masjidil Haram. Suasana di sekitar masjid penuh dengan suara lantunan doa dan takbir. Ribuan orang bergerak dalam harmoni yang luar biasa. Namun bagi Pak Ari, setiap langkah menuju Ka'bah terasa berat. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang menahan kakinya. Saat memasuki area masjid, Pak Ari merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Padahal udara di luar sangat panas. Ia melihat ke sekeliling, mencari sumber rasa dingin tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Ketika ia mendekati Ka'bah, perasaan mencekam semakin kuat. Di tengah lautan manusia yang berdoa dan tawaf, Pak Ari merasa sangat kecil dan tidak berarti. "Kita mulai tawaf sekarang," bisik Bu Siti menggandeng tangan suaminya. Mata istrinya penuh dengan harapan dan ketulusan. Pak Ari hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Mereka mulai melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali searah jarum jam. Namun pada putaran ketiga, Pak Ari mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia mendekati sudut Ka'bah, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan menakutkan. "Pengkhianat, dosa, azab." Bisikan itu bergema di telinganya, membuat langkahnya semakin berat. Pak Ari mencoba mengabaikannya, fokus pada doanya, namun bisikan itu semakin keras. Pada putaran kelima, tubuhnya mulai merasakan kedinginan yang ekstrim. Tangannya mulai gemetar, kakinya terasa kaku. Pak Ari berhenti sejenak, mencoba menarik napas dalam-dalam, namun rasa dingin dan ketakutan itu tidak hilang. "Pak, kamu kenapa?" tanya Bu Siti dengan cemas, melihat suaminya yang pucat dan berkeringat dingin meski udara sekitar mereka panas. Aku tidak tahu," Pak Ari berbisik, suaranya gemetar. "Aku merasa ada yang aneh, sangat aneh." Mereka melanjutkan tawaf dengan susah payah. Pada putaran ketujuh, ketika mereka mendekati sudut Hajar Aswad, tubuh Pak Ari tiba-tiba membeku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Rasa dingin itu sekarang merasuk ke tulang-tulangnya, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mencengkramnya erat. Orang-orang di sekeliling mulai memperhatikan keanehan yang terjadi pada Pak Ari. Beberapa mencoba mendekat dan menawarkan bantuan, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mata Pak Ari melotot, keringat dingin mengucur deras dari wajahnya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Dalam kepanikan, Bu Siti dan anak-anaknya mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Pak Ari, namun ia tetap kaku seperti patung. Seorang jamaah yang mengenakan pakaian ihram putih mendekat dan berdoa di dekat Pak Ari, berharap bisa memberikan pertolongan. Namun, tubuh Pak Ari tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Di tengah kerumunan yang semakin besar, Pak Ari menyadari bahwa ini adalah saatnya. Semua dosa-dosa yang telah ia perbuat kini menghantuinya dalam bentuk azab yang nyata. Di tengah kepanikan, Pak Ari merasa seolah-olah ia sedang diadili di hadapan Tuhan, di tengah tempat paling suci di muka bumi. "Ya Tuhan, ampuni aku," bisiknya dalam hati. Namun ia tahu bahwa semua sudah terlambat. Malam itu Pak Ari tidak kembali ke hotel. Tubuhnya yang kaku dan membeku tetap di tempat, menjadi tontonan dan peringatan bagi semua yang menyaksikan. Bayangan hitam dari mimpi buruknya seolah-olah nyata, melingkupinya dalam kegelapan yang mencekam. Keluarga Pak Ari hanya bisa menangis dalam ketidakberdayaan, menyadari bahwa azab Tuhan tidak pernah mengenal belas kasihan bagi mereka yang berkhianat.
Kisah ini menjadi buah bibir para jamaah haji, sebuah peringatan akan kekuatan dan keadilan ilahi yang tak terbantahkan. Pak Ari, sang koruptor yang berharap menebus dosa dengan uang haramnya, akhirnya menemukan bahwa dosa-dosanya tidak bisa dihapus begitu saja. Azab telah menjemputnya di tempat yang paling suci, sebagai pengingat bagi semua yang menyaksikan. Suasana di sekitar Masjidil Haram berubah drastis setelah kejadian di Tawaf. Berita tentang seorang jamaah yang tubuhnya membeku di depan Ka'bah menyebar dengan cepat. Banyak orang yang mulai merasakan ketakutan dan keheranan. Apa yang terjadi pada Pak Ari menjadi misteri menakutkan sekaligus peringatan bagi banyak orang. Malam itu di hotel mewah tempat keluarga Pak Ari menginap, suasana terasa sangat tegang. Bu Siti duduk di tepi tempat tidur dengan wajah pucat, matanya sembab karena menangis. Rina dan Dedi duduk di sebelahnya, wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. "Ibu, apa yang terjadi dengan ayah?" tanya Rina dengan suara gemetar. "Kenapa ayah bisa seperti itu?" Bu Siti menggelengkan kepala. Air mata kembali mengalir di pipinya. "Ibu tidak tahu, Nak. Ibu tidak tahu." Dedi yang biasanya ceria, kini duduk diam, memandang kosong ke arah jendela. "Apakah ini karena dosa-dosa ayah, Bu? Apakah Tuhan marah kepada kita?" Pertanyaan Dedi menghujam hati Bu Siti. Ia tahu bahwa suaminya tidak bersih dari dosa. Tetapi, ia tidak pernah membayangkan azab yang begitu mengerikan akan menimpa keluarganya. "Kita harus berdoa, Nak. Berdoa agar ayah bisa diselamatkan." Di tengah malam, Bu Siti berusaha menghubungi pihak berwenang di Mekah untuk mencari bantuan medis dan spiritual. Namun semua usaha terasa sia-sia. Tubuh Pak Ari tetap di tempatnya, kaku dan tidak bergerak. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar tempat itu. Beberapa di antaranya berdoa, sementara yang lainnya hanya berdiri tertegun melihat keanehan yang terjadi. Pak Ari dalam kondisi setengah sadar, merasa seperti berada di antara dua dunia. Ia bisa melihat orang-orang di sekitarnya, mendengar doa-doa mereka, tetapi ia tidak bisa bergerak atau berbicara. Tubuhnya terasa seperti dipasung oleh kekuatan tak terlihat, sementara jiwanya terperangkap dalam kegelapan yang dalam. Dalam kesunyian malam, Pak Ari mulai melihat bayangan-bayangan dari masa lalunya. Wajah-wajah orang yang telah ia sakiti dan tipu muncul satu persatu. Suara-suara mereka bergema di telinganya, mengutuk dan menuntut keadilan. Pak Ari merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi ia tahu bahwa semua sudah terlambat. Tiba-tiba di tengah kegelapan itu, Pak Ari melihat cahaya yang sangat terang. Sosok-sosok berjubah putih muncul di hadapannya, membawa kitab-kitab besar. Mereka membuka kitab-kitab tersebut dan mulai membaca dosa-dosa Pak Ari dengan suara yang bergema. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam jiwanya. "Koruptor, penipu, pengkhianat." Suara-suara itu bergema di sekelilingnya. "Ini adalah hukumanmu." Pak Ari mencoba berteriak, meminta ampun, tetapi suaranya tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Sosok-sosok itu terus membaca dosa-dosanya, dan setiap kali mereka membaca, Pak Ari merasakan tubuhnya semakin berat, semakin kaku. Kembali di dunia nyata, para jamaah yang melihat kejadian ini mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Mereka mulai berdoa lebih khusyuk, memulai perlindungan dari Tuhan. Beberapa orang tua mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya kejujuran dan takut akan azab ilahi. Ketika fajar mulai menyingsing, keajaiban terjadi. Tubuh Pak Ari yang sebelumnya kaku perlahan-lahan mencair, tetapi tidak seperti yang diharapkan. Tubuhnya tidak kembali seperti semula, melainkan berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Kulitnya menjadi abu-abu, matanya terbuka namun kosong, dan napasnya terdengar seperti lintihan. Orang-orang yang menyaksikan ini mundur dengan takut. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lihat bukanlah hal biasa. Ini adalah tanda dari Tuhan, sebuah peringatan yang nyata. Pak Ari dalam bentuk yang mengerikan diangkut oleh petugas medis yang dipanggil oleh pihak berwenang.
Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus ditangani dengan hati-hati. Keluarga Pari meski dalam kepedihan yang mendalam mencoba menerima kenyataan. Mereka berdoa sepanjang malam, memohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosa Pari. Bu Siti dengan air mata yang terus mengalir memeluk anak-anaknya erat, berharap agar mereka tidak mengalami nasib yang sama. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Cerita tentang Pak Ari menyebar ke seluruh penjuru dunia, menjadi peringatan akan betapa dahsyatnya azab bagi mereka yang berkhianat dan menyalahgunakan kekuasaan. Di tengah kegelapan malam di Mekah, Pak Ari menemukan kebenaran yang selama ini ia abaikan, bahwa keadilan ilahi tidak pernah tidur dan setiap dosa akan dibalas dengan setimpal.